Camping gunung? Kita tidak berburu lagi hari ini. Mari kita jalan-jalan. Benar juga. Ini hari terakhir. Tidak perlu berburu. Waktu berlalu cepat sekali. Ini hari terakhir. Aku bisa sedikit enggan meninggalkan sini. Lin Feng. Aku sedikit ingin pergi. Jika boleh, aku ingin tinggal di sini dan membangun rumah bersamamu. Kehidupan impianku adalah hidup sendiri di alam liar. Bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat matahari terbenam. Di tepi danau, aku ingin memiliki rumah kayu impian. Kita berdua memiliki bayi yang gemuk. Kamu kain dia membawa senapan untuk berburu, dan aku akan bertani di sebidang tanah di sini. Di musim gugur, kita bertiga panen jagung bersama-sama. Qin Xiao. Ini hari terakhir. Aku perlu mengakui kesalahan padamu. Katakan, Aku tidak pernah berani mengakuinya sebelumnya. Sebenarnya, orang misterius yang memaksamu bergabung adalah aku. Aku terlalu takut untuk mengakuinya sebelumnya. Orang misterius yang memaksamu bergabung adalah aku. bodoh. Sebenarnya aku sudah tahu pada hari ketiga. Saat itu aku amat membencimu. Tapi sekarang, Lin Feng, aku mencintaimu. Jadi aku tidak tahu apakah kau masih akan ingat setelah pergi. Kau harus datang mencariku. Aku akan menunggumu. Aku akan mencarimu. Aku juga akan memberitahu anak kita. Kita bertemu dan saling mengenal di tempat yang romantis. Ada sungai, ada rumah. Kita bekerja saat matahari terbit, ada saya beristirahat saat terbenam. Setiap hari, kita memanen sedikit makanan, dan itu membuat kita bahagia berhari-hari. Jauh dari kebisingan kota, dan di malam hari, kita menghitung bintang bersama. Lihat, yang itu sangat terang. Hari ke-100 itu, yang itu seharusnya. Lin Feng, hari ini, kamu harus menyelesaikan 50 laporan. Apa ada short engine mobil tidak bersendiri? Apakah komputerku terinfeksi virus? A. Ya, tidak dapat apa-apa. B. Berkelana di alam liar, sektor sil untuk 9 miliar. Silakan buat pilihan. Siapa? Siapa yang berbicara di kepalaku? Sepertinya komputer perlu dinyalakan ulang. Astaga. Apa yang terjadi? Aku sudah mencabut listrik, tapi layarnya masih menyala. Silakan buat pilihan dengan cepat. Sebenarnya siapa yang berbicara di kepalaku? Virus komputer ini terlalu konyol. B. Berkelana di alam liar 10 hari untuk 10 miliar. Selamat telah membuat pilihan yang tepat. Selamat telah berusaha terbiat ke sistem pilihan. Tantangan 100 hari di alam liar resmi dimulai. Di mana ini? Aku menyesal. Tolong. Di mana ini? Jika berdiri di ketinggian, seharusnya bisa melihat jalan keluar.
Tidak mungkin. Tidak. Air adalah hal yang paling penting. Aku belum minum air selama lebih dari 10 jam. Jika aku tidak segera minum air, ya aku akan dehidrasi. Aku harus menemukan cara untuk bertahan hidup di sini. Air. Di mana aku bisa menemukan air? Ari Perma di alam liar. Silakan buat pilihan pertamamu. Pilihan? Untuk pesian gacha kualitas Taigo Panen, silakan Nancy pilih satu dari opsi berikut. Anggur merah yang tak pernah habis. Cerutu yang tak pernah habis. Subtraction Player dengan cuak. Di saat seperti ini, kau memintaku memilih antara anggur dan cerutu? Tidak bisakah air dan roti? Silakan pilih dengan cepat. Aku tidak ingin meningkatkan gaya hidupku. Aku ingin bertahan hidup. Apakah kau mensyaraf pada pilihan sesaat kali per hari? Betapa mengerikan. Aku pilih anggur merah. Aku hampir mati kehausan. Anggur merah setidaknya bisa diminum, tetapi cerutu tidak bisa dimakan. Hahaha. Ada cangkir juga. Benar, sudah tersusuk dalam paket peralatan. Seharusnya aku memilih cerutu. Meskipun aku tidak merokok, setidaknya dia pasti memberikan korek api. Air itu penting, tetapi api lebih penting. Sungguh tidak enak. Asam dan sepat. Anggur merah yang tak pernah habis. Takkan habis selamanya. Ini harta. Aku belum makan sepanjang hari. Aku ingin minum air. Sudah sehari, aku masih belum menemukan sumber air. Aku tuh tidak ingin minum anggur. Aku benar-benar tidak ingin minum lagi. Aku mabuk. Sudah lebih dari 30 jam sejak aku terakhir makan. Di Restaurant N, party manapun juga, aku harus menemukan lokasi sumber air. Lalu membangun tempat tinggalku, baru berencana mencari sumber air. Air adalah hal yang paling penting. Seseorang bisa bertahan 7 hari tanpa makanan, tetapi tidak bisa 3 hari tanpa air. Aku harus segera menemukan air agar bisa tetap hidup. Minum anggur merah tidak menghilangkan haus. Semakin minum, semakin haus, semakin mau minum. Sekarang aku bahkan tidak bisa buang air kecil. Ada sungai di bawah gunung, sumber air. Ini adalah sumber air. Air. Ada air. Air. Jika aku tidak minum air segera, aku akan mati. Aku merasa kerongkonganku sudah retak, lalu organ dan cairan tubuhku sudah mengental dan hampir mengering. Air, benar-benar ada air. Bahkan itu sungai.
Air. Benar-benar ada air. Bahkan itu sungai. Terima kasih, langit. Terima kasih. Mantap. Mantap. Beruang. Ada beruang. Tidak. Ia melihatku. Oh tidak. Ada beruang. Ia mengejarku. Di alam liar, aku lebih baik bertemu harimau daripada beruang. Setidaknya harimau akan membunuhmu sebelum memakanmu. Tapi beruang suka memakanmu hidup-hidup. Mungkin ia sudah kenyang, aku masih sadar. Menakutkan sekali. Mood bertahan hidup di alam liar ini benar-benar serius. Ada binatang buas. Beruang adalah makhluk yang jahat dan licik. Mereka suka melacak mangsa. Indera penciumannya dapat melacak mangsa hingga 10 km jauhnya. Jika aku tidak salah, aku telah ditargetkan olehnya. Kalau begitu, aku tidak bisa melarikan diri. Dia mungkin datang dan menyerangku di malam hari. Aku bahkan tidak punya senjata yang layak. Art harus kedua dua alam layar. Absen harga alam berlaku buat. Host, silakan buat pilihan. Pilihan hari ini sudah ada. Aku harap itu sesuatu yang berguna. Feature Housing untuk perlindungan keselamatan. Perlindungan keselamatan, sudah aku duga. Beruang itu sedang melacakku. Jika aku mendapatkan pilihan perlindungan keselamatan, bisakah aku mendapatkan AK? Atau senapan berburu? Apa? Ini adalah... Apa? Ini adalah... Kami adalah pengawal AI yang tak kenal takut. Saya adalah ahli sanda. Saya adalah ahli taekwondo. Saya adalah master senjata api. Saya adalah master senjata dingin. Silakan pilih kami. Apa? Kami adalah prajurit wanita yang cantik. Saya bisa memasak. Saya bisa mencuci pakaian. Saya bisa menyanyi. Saya memahami pria. Saya suka menonton film. Silakan pilih kami. Tunjukkan kemampuan kalian, bukan hobi kalian. Bahkan ada yang suka menonton film. Apakah kalian gila? Yang pria. Aku mau pengawal yang pria. Astaga. Masih ada banyak binatang liar. Jetwing Dats itu pun berani bergerak. Karena kami banyak orang. Jika aku tidak makan segera, aku akan pingsan karena gula darah rendah. Semuanya, minggir. Aku akan menangkap ikan. Majikan terdeteksi bergerak. Mulai formasi perlindungan untuk melindungi. Ini... Bagaimana jika kalian menangkap ikan untukku? Pergilah. Kami adalah pengawal. Majikan kalian memerintahkan pergi menangkap ikan untukku. Ada yang salah? Kami adalah pengawal. Pengawal tidak boleh meninggalkan jarak 3 meter dari majikan. Fungsi pengawal kalian terlalu terbatas.
Soal tombak ikan, aku memang bisa membuatnya sekarang. Tapi bisakah benar-benar menangkap ikan? Gila, ya. Kalian menakuti ikan yang baru saja berhasil kukepung. Ini tidak seperti di televisi. Menangkap ikan terlalu sulit. Aku harus bertahan hidup di sini selama 100 hari. Tetapi dengan efisiensi ini, aku pasti akan mati kelaparan. Aku masih harus belajar cara membuat perangkap berburu. Tetapi, aku tidak tahu caranya. Ya, apakah kalian hanya menonton, kalian tidak membantu? Aku hanya memiliki satu setelan pakaian ini, tetapi aku harus tinggal di hutan selama 3 bulan. Aku harus memakainya dengan hemat. Ini terlalu kecil. Hari ini hanya mendapatkan ini. Aku kelaparan. Aku mau paha ayam. Aku mau pesan antar. Aku mau mie siput. Aku mau makan nasi. Sudahlah, simpan saja untuk sarapan besok. Anggur merah dan boga bahari cocok sekali. Berikan aku pakaian. Baik. Lepas semuanya. Baik. Aku mabuk. Aku mabuk lagi hari ini. Tidak bisa. Aku tetap harus berburu. 3 hari telah berlalu dan aku hanya makan beberapa kepiting kecil. Aku harus berburu atau aku akan mati kelaparan di sini. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, seseorang harus pertama-tama mengasah alatnya. Mulai hari ini, aku akan memiliki senjata yang berguna. Jika aku bertemu beruang itu lagi, setidaknya aku bisa melawan. Mereka dapat menahan binatang itu, baru aku akan menyerang. Aku hanya memiliki satu setelan pakaian, ya, dan aku perlu tinggal di sini selama 3 bulan. Apa gunanya robot memakai pakaian? Ayo berangkat. Kita berburu. Bentuk formasi tempur. Misi hari ini adalah
Ya, untuk berburu setidaknya seekor babi hutan. Kejar! Sepertinya beruang itu. Larinya cepat juga. Tidak. Aku tidak kuat berlari lagi. Aku belum makan selama 3 hari. Sepertinya aku harus membuat busur, panah, dan perangkap. Hei kategori ketiga di alam liar. Absen berhasil, silakan buat pilihan ketiga. Untuk tiba stream yang terperangkap di alam liar hidup pagar. Silakan pilih 1 dari 4 pilihan berikut. Anjing pemburu dengan penciuman yang tajam. Senapan berburu dengan amunisi tak terbatas. Koki top yang terampil memasak makanan lezat. CEO wanita yang berpengalaman bertahan hidup di alam liar dan berburu. Ini terlalu sulit untuk dipilih. Bagaimana aku bisa memilih ini? Kim Suyao. Salam Direktur. Nama aku Kim Suyao. Aku adalah ketua Dewan Direksi Kin Group. Aku juga seorang petualang luar ruangan yang berpengalaman. Dan dibandingkan dengan kantor dan gedung pencakar langit, aku lebih suka kebebasan bertahan hidup di alam liar. Tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Halo titik tepatnya. Aku tidak bisa memutuskan untuk berhenti bekerja lalu pergi bertahan hidup di alam liar yang sebenarnya. Besok pernah figur misterius namun untuk bergabung dengan tim bertahan hidup di alam liar. Apakah kamu setuju? Virus seperti apa ini? Virus seperti apa ini? Agresif sekali. Aku bahkan tidak bisa menutupnya. Figur misterius itu ada dalam situasi bertahan hidup di alam liar. Siapa yang berbicara di dalam pikiranku? Nona Chin, apa yang terjadi? Seseorang sedang berbicara di pikiranku. Istiwas bebetikan, and we can still masuk si alam liar. Siapa itu? Ada apa, Direktur? Siapa yang berbicara di pikiranku? Waspada, ada situasi. Benda macam apa ini? Aku agak terlalu kesepian sendirian di sini. Aku memilih CEO cantik itu. CEO Qin Shuyao telah dikerahkan pada jarak 10 km di barat daya Anda. Di mana ini? Kekuatan misterius terus dan kalau Anda lebih bosan bisa selama 100 hari. Hari ini adalah hari ketiga. Sosok misterius? 100 hari? Di mana ini? 10 km. Lupakan. Aku akan makan dulu sebelum mencari dia. Pertama, isi perut dahulu, lalu berpakaian rapi dan bercukur. Bagaimanapun, ini pertemuan pertamaku dengan seorang gadis, jadi aku harus berdandan sedikit dan lebih formal. Pergi. Kita berburu. Aku pasti telah dikirimkan ke semacam permainan bertahan hidup di alam liar dan harus bertahan di sini selama 100 hari. Tapi tempat apa sebenarnya ini? Bagaimana medannya? Dan apa saja ciri khasnya? Tanah hitam yang hanya ditemukan di Tiongkok Utara terbentuk ketika vegetasi mati karena iklim dingin dan tidak dapat terurai tepat waktu. Dan tanah hitam mengandung bahan organik yang melimpah dan sangat berharga. Tapi mengapa tanaman selatan tumbuh di tanah hitam? Dan bahkan seperti tanaman hutan hujan di dalam Amazon, laut tanaman selatan tumbuh di tanah utara? Batu kapur? Ini adalah jejak kaki beruang. Tidak. Dalam sekali. Beruang ini beratnya setidaknya 500 kilo ke atas. Beruang hitam Tiongkok. Beratnya kurang dari 300. Untuk meninggalkan jejak sedalam itu, beratnya harus lebih dari 500 kilo. Ini adalah beruang coklat Amerika Utara, bukan beruang hitam Asia. Tanah utara, vegetasi selatan, batu kapur juga beruang coklat Amerika Utara. Lanskap fjord dan hutan gunung digabungkan.
Fitur dari seluruh dunia tercampur bersama. Ya ampun, ini sebenarnya tempat apa? Karena perlu bertahan hidup di sini selama 100 hari, maka menemukan sumber air dan membangun tempat tinggal adalah hal yang paling penting. Lanskap, fjord, dan hutan gunung memiliki ciri yang sama. Di antara dua lembah pasti ada sumber air. Di sebelah kiriku ada punggung bukit. Di sebelah kananku juga ada punggung bukit. Jadi sekarang jika aku menemukan jalan turun gunung, aku dapat menemukan sumber air. Ini seharusnya satu-satunya sungai dalam radius 20 km. Dengan kata lain, dan semua binatang dalam 20 km datang ke sini untuk minum, termasuk beruang coklat itu. Beruang coklat dapat mencium bau dari jarak 20 km. Tetapi parfum dan riasan di tubuhku di dalam hutan ini bagaikan kunang-kunang dalam kegelapan. Aku harus mengoleskan cairan tanaman untuk menutupi bauku. Jika tidak, aku mungkin akan dilacak oleh hewan apapun. Sesuai dugaanku. Untungnya, aku tidak gegabah pergi minum. Apakah karena aku membuat terlalu banyak suara? Tiada ada mangsa sama sekali. Sayang sekali tombak batu tajam aku. Pohon buah, ada pohon buah. Di sungai liar, terdapat banyak sekali bakteri dan mikroorganisme. Tapi di sini, tanpa obat, kemungkinan hanya 1 kali diare bisa membunuhku. Dengan memanfaatkan kapiler, air akan naik ke atas bajuku. Tetesan air yang menetes ke bawah pakaian adalah air yang disaring tahap awal, yang dapat efektif mengurangi 80% bakteri. Lipat kaus kaki untuk disaring tahap kedua, yang akan menyaring 90% bakteri dan mikroorganisme. Setidaknya resiko sakit berkurang 90%. Aku cukup beruntung berhasil memetik banyak buah liar. Ya, ini adalah makanan terbaik yang pernah aku makan dalam 3 hari ini. Tidak mungkin. Aku hanya melemparnya sembarangan. Menyingkir. Ini berhasil. Lemparan batuku akurat sekali. Jika tahu sejak awal, aku ini tidak akan kelaparan begitu banyak hari. Api. Cepat, buat api. Aku sudah tidak sabar. Palsu, semuanya palsu. Bahkan membuat api dari kayu pun palsu. Aku sepertinya mendengar seseorang berteriak. Istotok misterius, seeing berstench di alam liar dan mengundangmu bergabung.
Orang misterius itu? Di alam liar ini, ada orang misterius lain sepertiku yang bertahan hidup 100 hari? Apakah dia orangnya? Jika aku punya teman, aku tidak akan kesepian. Meskipun aku mendambakan bertahan hidup di alam liar, tapi itu hanya petualangan impian. Aku selalu tidak berani untuk mempraktikkannya. Alasan utamanya bukanlah kurangnya waktu, tapi karena aku takut pada kegelapan, takut pada hantu, juga takut sendirian. Sebelah sana! Aduh. Tidak ada api. Siapa yang berani makan daging mentah di alam liar? Teman Anda sedang mendekat. 5 km lagi, 4,5 km lagi. Sang CEO cantik? Seorang CEO cantik dengan pengalaman bertahan hidup di alam liar dan berburu. Orang yang aku pilih adalah seorang CEO perempuan yang tidak ingin menjadi bawahan. Dan aku membuatnya membantuku bertahan selama 100 hari. Jika niat aku terlihat berantakan, mungkin kelak untuk bertahan hidup, aku harus menjadi bawahannya. Itu benar-benar konyol. Aku harus mencari cara untuk menundukkannya dan membuatnya tunduk padaku. Kesan pertama adalah yang paling penting. Penampilan adalah segalanya. Dengan penampilanku yang mengesankan di alam liar, aku mungkin bisa mengintimidasi dirinya. Aku harus mencari cara untuk menundukkannya dan membuatnya tunduk padaku. Kesan pertama, benar. Kesan pertama adalah yang paling penting. Ada di depan? Kalau aku tidak salah. Ini... Astaga. Bersih sekali. Memakai setelan jas penuh. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di alam liar? Halo semuanya. Bahkan ada bosnya. Halo. Halo. Kenapa diam saja? Oh, halo. Kalian ini... Maksudmu mereka? Yang berikut adalah pengawal aku? Pengawal di alam liar ini? Ada masalah? Sepertinya hanya aku yang memiliki sistem pilihan misterius, sedangkan dia tidak. Aku ingin bertahan di alam liar ini selama 100 hari. Tanpa bantuannya, aku akan sering kelaparan. Aku harus membuatnya tunduk padaku segera. Tidak. Mohon bertanya, bagaimana Anda tiba di sini? Dirimu? Aku adalah ketua Dewan Direksi Kin Group. Aku biasanya suka menonton video bertahan hidup di alam liar. Hari itu komputer aku tiba-tiba kena virus. Dan aku dibawa ke sini. Aku tidak ada punya pilihan. Aku langsung dibawa kemari. Itu benar-benar cukup menyedihkan. Mau bagaimana lagi? Aku perlu bertahan di sini selama 100 hari. Sepertinya ada seseorang ingin bekerja sama dengan aku. Apakah kau orang yang dimaksud? Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Benarkah? Hahaha. Kamu tertawa apa? Apakah kamu pikir aku perlu mengundang orang lain? Aku hanya datang ke sini sendirian untuk merasakan hidup sebentar. Sebentar lagi aku akan kembali. Tapi tak disangka kamu menemukan markas rahasiaku. Benar juga. Aku masih tidak bisa menarik diri dari dunia untuk berlatih kultivasi. Bolehkah aku bertanya bagaimana Anda datang ke sini? Di dunia ini, aku bisa pergi kemana saja yang aku inginkan. Lalu di mana ini? Tidak bisa kukatakan.
Kamu akan mengerti setelah 100 hari. Anda benar-benar bukan orang yang mengundangku untuk bekerja sama? Kamu tahu bahwa denganku di alam liar ini, aku masih bisa mempertahankan gaya hidup bangsawan. Apakah aku perlu mengundang orang lain? Meskipun bos kami ada di alam liar, setiap hari helikopter datang mengantar makanan laut dan anggur untuk bos kami nikmati. Makanan laut, anggur? Saat bos kami ingin roti Eropa, sebuah helikopter mengantarkan sepotong, dan kamu datang segera setelahnya. Berhenti. Mengapa tidak kamu menceritakan ini kepadanya? Kamu pergilah. Jangan ganggu aku. Adegan macam apa ini? Meskipun aku seorang penggemar hidup di alam liar, aku tidak benar-benar ingin bertahan hidup di alam liar. Aku takut hantu, takut gelap, dan aku takut mati. Tunggu. Tolong Tuan, tolong tunggu. Tuan, tolong berhenti. Bertahan hidup di alam liar yang aku bayangkan adalah tanpa binatang buas. Pertama-tama, itu adalah pengalaman petualangan yang menjamin keamanan mutlak aku. Tetapi itu bukan bertahan hidup sungguhan. Ada binatang buas di gunung. Aku seorang perempuan. Meskipun aku punya pengetahuan bertahan hidup, tapi pasti penuh bahaya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Tuan, bolehkah saya meminta perlindungan Anda? Mengapa saya harus menerima Anda? Saya memiliki banyak pengalaman bertahan hidup dan pengetahuan di alam liar. Apakah Anda tahu itu? Lafite dari kilang anggur Italia. Dari tahun 1982 asli. Nilainya 2 juta US. Saya suka aromanya yang unik. Saya biasanya menggunakannya untuk mencuci rambut. Apa? Seorang bangsawan seperti saya, di alam liar masih bisa hidup dengan mewah. Apakah Anda pikir pengetahuan kecil Anda berguna bagi saya? Ya, Tuan ini di sini bisa menikmati hidup. Sepertinya di kota, dia pasti lebih berkuasa daripada saya. Seorang Taipan kaya kan? Tapi karena bosan, saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengikuti saya. Pasti ada syaratnya. Tidak mungkin Anda mengincar tubuh saya, kan? Anda tidak mau? Tapi saya seorang wanita. Di alam liar ini, saya pasti tidak akan bertahan 3 hari. Apakah hidup lebih penting atau reputasi? Baiklah. Terima kasih, Tuan. Kamu kenal? Burung? Ayam? Kamu buta? Itu terbang tinggi di atas Himalaya pada ketinggian 8.000 meter, burung langka. Ketika musim berganti, ia terbang sendirian antara Siberia dan Samudra Hindia. Ada burung yang bisa menyeberangi Himalaya. Mengapa katakan ini padanya? Karena kamu mengikutiku, bantu aku memasak rasa yang unik. Aku akan tidur dulu. Tunggu! Ada apa? Aku tuh tidak punya api. Punya korek api, aku akan membuat api. Jika aku punya korek api, akankah aku menderita seperti ini? Ya, aku ingin mengalami alam primitif. Ya, jangan bergantung pada teknologi modern untuk menipu. Mengerti? Tolong bicara jelas.
Bos ingin kamu mengebor untuk api. Seperti manusia gua. Jika tidak ada pengalaman primitif, mengapa tinggal? Tujuanku di sini adalah hidup seperti primitif. Kamu sebut korek api? Aku lebih suka kembali ke kastilku. Kita di alam liar, namun kamu berpakaian rapi. Menceramaiku? Orang seperti apa? Saat mengebor api, kata bor sangat sulit dan telah menyesatkan banyak orang. Cara sebenarnya untuk mengebor api adalah dengan kekuatan lengan, terus-menerus pada kayu, dengan gesekan cepat, menghasilkan panas untuk menyalakan api. Tapi gesekan dari pengeboran terlalu kecil. Jadi begitulah caranya. Aku berhasil. Api. 3 hari telah berlalu. Dan akhirnya, api. Aku akhirnya bisa minum air panas dan makan makanan panas. Seseorang telah mencoba membuat api dengan mengebor kayu di sini. Dia mencoba mengebor kayu untuk api, tetapi gagal. Mungkinkah dia juga seorang penyintas yang terdampar seperti saya di alam liar? Jika tidak, mengapa dia akan mengebor kayu untuk api? Tongkat itu ada darah, menunjukkan dia berdarah saat mengebor, tetapi tetap tidak ada api. Tidak. Dia memiliki anggur merah. Dia berpakaian rapi dan bersih. Saya pasti terlalu memikirkannya. Saya belum makan sepanjang hari, dan saya sangat lapar. Barbecue, itu adalah bau daging panggang. Saya belum makan selama 3 hari. Itu barbecue. Sebenarnya tanpa perlindungannya, keterampilan bertahan hidup saya di alam liar dapat memastikan saya bertahan. Saya dengar kamu sudah selesai memanggang. Biar saya cicipi dulu. Daging ini rasanya asli. Kulit renyah lembut. Daging berair lembut. Saya merasakannya meledak di mulut. Di hari pertama, saya makan beberapa serangga. Kemarin, saya makan 2 kepiting.
Hari ini saya makan beberapa buah liar. Setelah 3 hari, akhirnya saya bisa makan daging yang layak. Ada api dan daging panggang. Ada sungai. Saya sangat bahagia. Biarkan saya mati saat ini, saya rela. Dia terlihat seperti orang yang kelaparan selama berhari-hari. Dia terlihat bahkan lebih seperti penyintas liar yang kelaparan daripada saya. Tuan, apakah Anda bahkan makan tulangnya? Nona, masakan Anda cukup menawan. Sebentar, saya tidak bisa menahan diri. Tuan, apakah Anda sangat lapar? Omong kosong, 3 jam yang lalu jet pribadi tiba di sini. 80 koki ada di sini dan membuat 1200 hidangan. Bos kami makan sampai kenyang. 80 koki, 1200 hidangan. Dan dia masih tidak kenyang. Api. Saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi bagi manusia hal yang paling berharga. Mulai hari ini, saya memiliki api di alam liar. Masa depan cerah. Saya tak selalu merasa dia aneh. Bukankah dia mengaku memiliki koki? Dan pasokan yang diangkut udara? Tapi sekarang selain pengawal, saya hanya melihat dia memiliki anggur merah yang tak ada habisnya. Tuan Lin, di mana Anda tidur di malam hari? Langit sebagai selimut, bumi sebagai ranjang. Tidur di tanah. Saya kepikir Tuan Lin akan menyewa seseorang untuk mengangkut kasur ergonomis dan selimut peludru Irlandia yang diangkut udara. Hal-hal yang Anda sebutkan, saya bosan dengan itu. Sekarang saya hanya ingin menjadi primitif. Tapi orang primitif juga memiliki tempat tinggal. Tidak heran dia seorang CEO, pikirannya tajam. Saya merasa dia mencurigai saya, seolah-olah menyelidiki informasi. Tuan Lin, mengapa Anda diam? Saya ingin mengalami kehidupan primitif. Saya ingin mengalami kehidupan pedesaan. Saya selalu merasa ada yang aneh di sini. Saya sekarang bisa 80% yakin bahwa dia adalah bajingan yang memaksa saya bekerja sama. Nona Chin, dari mana asal Anda? Dari wilayah Jiangnan. Bagaimana dengan Anda, Tuan Lin? Jiang Cheng, keluarga Lin. Di mana Jiang Cheng? Keluarga Lin. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Ketika Anda mencapai peringkat yang lebih tinggi, Anda akan tahu secara alami. Apakah Anda sudah menikah, Tuan Lin? Belum. Bagaimana dengan Anda, Nona Chin? Jelas, apakah orang tua Anda masih hidup, Tuan Lin? Nona Chin, Anda bertanya terlalu banyak pertanyaan. Tuan Lin, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya bertanya biasa saja, selamat malam. Selamat malam. Dari siang sampai sekarang, dia telah minum sekitar 10 gelas anggur merah. 1 gelas anggur merah sekitar 200 ml. Satu botol anggur merah sekitar 500 ml. Jadi dia minum sekitar 7 botol. Tetapi sampai sekarang saya di sini, Anda belum melihat botol kosong apapun, maupun kotak anggur merah. Jadi dari mana anggur merahnya berasal? Sepanjang hari ini, kelima pengawal itu bahkan tidak duduk, tidak minum setetes air, bahkan tidak duduk untuk istirahat sebentar, dan tidak makan. Bahkan di malam hari, dia tertidur, kelima orang itu masih berdiri tegak di sana, melindunginya. Seorang pria dewasa normal mustahil memiliki energi seperti itu. Orang-orang ini aneh. Dia tidak bisa membuat api, tidak memiliki sumber makanan.
Dia memberiku perasaan bahwa dia sangat miskin sehingga dia hanya memiliki anggur merah tak terbatas. Saya dapat konfirmasi bahwa dia pasti bukan bangsawan. Dan juga mustahil memiliki tim yang menerbangkan pesawat ke sini setiap hari untuk mengirimkan persediaan kepadanya. Karena sampai sekarang saya belum melihat tanda bekas ban mobil atau tanda pendaratan pesawat. Apa sebenarnya masalahnya? Kamu sudah berubah sangat banyak. Saya sedang berbaur. Karena Nona Kin tidak peduli dengan citranya. Jika saya memakai jas, itu akan tidak romantis. Hei, Nona Kin. Apakah terus sedang membuat busur dan panah? Saya akan membantumu. Kamu bantu saya membuat panah. Baiklah. Jijik. Kita perlu bertahan hidup di alam liar selama 100 hari. Kita harus memenuhi 3 persyaratan. Oh. Afro-Regaria. Riwet, temukan sumber air yang stabil. Kedua, temukan tempat tinggal yang stabil. Ketiga, temukan sumber makanan yang stabil. Tepat seperti yang saya inginkan. Kita punya sumber air yang stabil. Untuk tempat tinggal, ayo bangun di dekat sungai. Bagaimana dengan sumber makanan yang stabil? Mulai hari ini kami berdua akan membuat perangkap ikan dan udang untuk menstabilkan persediaan makanan dan juga menemukan jalur hewan. Apa itu jalur hewan? Hewan juga berjalan. Di alam liar, pada jalur yang sering digunakan hewan, sebuah jejak terbentuk. Saya perlu menemukan setidaknya 5 atau 6 jalur hewan seperti itu. Dengan cara ini, selain memanen ikan dan udang, kami juga bisa mendapatkan daging setiap hari. Ahli. Saatnya berburu. Aku tidak sabar. Dengan para profesional ini, aku akhirnya bisa makan kenyang nanti. Tuan Lin, ada sarapan? Aku akan pergi setelah sarapan. Tujuan berburu kita adalah untuk mendapatkan makanan. Kamu bicara tentang sarapan? Bukankah Tuan Lin punya pasukan udara? Tuan Lin di sini untuk mengalami kehidupan. Mengalami kehidupan? Dia tidak bisa kelaparan, kan? Mulai hari ini, Chow akan mengalami dalam-dalam. Aku telah memberitahu timku. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Aku akan mulai mengalami dalam-dalam kehidupan orang primitif. Kamu tidak bisa terus berpura-pura, kan? Haris Simkus harus mencari kesempatan untuk membongkarmu. Tim apa? Pasukan apa? Kamu pembohong. Ayo pergi. Ayo pergi. Berbaris?
Cepatlah, Nona Kin. Aku lapar. Belum ada tanda mangsa. Hampir. Tidak. Terus jalan. Kenapa berhenti lagi? Bagaimana aku merasa seperti anjing pemburu? Nona Chin, apa yang kamu katakan itu omong kosong. Benar kan? Kamu minum anggur merah dengan banyak pelayan. Aku di depan mencari jejak mangsa. Bukankah ini seperti anjing? Ketika aku bergerak, pengawalku mengelilingi dan melindungiku. Aku sulit bergerak. Bicaralah. Nona Chin, kamu terlalu banyak berpikir. Aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Bukankah ini masih seperti anjing? Ini jejak kaki. Apakah ini kambing liar atau rusa? Hawkardi Kunmat di alam liar. Check-in berhasil. Kamu terjebak di alam liar. Stigma membantumu bertahan hidup. Tidak kau pilih salah satu dari barang-barang berikut. Ini dia. Pilihan lain yang harus dibuat. Peralatan serbaguna. Berbagai keluar. RV dengan energi tak terbatas. RV. Saya memilih RV. Apa yang kamu tertawakan? Saya akhirnya menemukan jejak mangsa. Apa yang kamu tertawakan? RV. Saya memilih RV. Itu Taulus dikirimkan ke Habitat. Kenapa kamu tertawa? Saya sedang melacak jejak mangsa. Apakah itu lucu? Saya tidak tertawa padamu. Lalu apa yang kamu tertawakan? Saya baru saja berkomunikasi dengan tim saya. Mereka ingin mengirim saya sebuah motorhome. Saya tertawa memikirkan menolaknya. Dia masih membanggakan diri. Dan itu semakin konyol. Kemarin dia membual tentang pengiriman tim chef lewat udara. Hari ini dia membual bahwa seseorang mengirimnya sebuah motorhome. Di sini, sebuah RV. Kamu bercanda? Bahkan helikopter pun tidak bisa mengirim ke sini sebuah RV, kan? Saya benar-benar punya sebuah RV. Berhenti berpura-pura. Saya ingin membongkarmu tadi malam, dan kamu berpura-pura lebih konyol. Hey, Kelinci. Tembak! Wah. Keterampilan memanah yang luar biasa. Kamu sangat terampil. Ayo. Saya yakin aku memegangnya untukmu. Apa artinya ini? Dia penipu. Dia pasti yang mengundangku untuk bekerja sama. Sebenarnya jika aku meninggalkannya, aku mungkin hidup lebih baik. Kamu membuat masalah, biar aku yang pegang untukmu. Hah? Apa maksudmu? Aku sebenarnya tidak perlu berbagi buruanku denganmu. Aku hanya ingin bekerja sama dengannya, agar lebih aman di alam liar ini. Apa? Kenapa kamu tidak bicara? Ini yang aku buru sendiri. Ini milikku. Jika kamu ingin buruan, buru sendiri. Bukankah kita teman? Dan kita harus berbagi suka dan duka? Kita masih harus tinggal di sini selama 100 hari. Ini hanya hari kedua. Kamu, jangan mulai berpisah. Kita seharusnya bekerja sama untuk hidup. Aku bertanggung jawab untuk makanan. Bagaimana denganmu? Apa tanggung jawabmu? Aku sudah melihat niatmu. Kamu sebenarnya seorang penyintas alam liar, kan? Ya. Kamu seorang penyintas alam liar sama sepertiku. Aku tidak bisa bertanggung jawab memberimu makan, kan? Jika kamu ingin kelinciku, kamu boleh memilikinya, tapi... Apa yang kamu katakan masuk akal. Pria sejati tidak boleh bergantung pada wanita untuk dukungan. Selamat tinggal. Walau gunung tinggi dan sungai jauh, kita akan bertemu lagi.
Selamat tinggal. Jauh terpisah, sampai kita bertemu lagi. Aku hanya kesal dan ingin mengganggumu. Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang kukatakan tadi terlalu kasar? Kamu benar. Sebagai pria di alam liar, yang aku merasa agak terlalu tidak mampu. Meskipun aku belum pernah memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar, aku belum bisa belajar perlahan. Aku harus tinggal selama 100 hari, jadi aku harus melakukan sesuatu. Tidak bisa tidak berguna. Aku bisa berburu sendiri dan hidup sendirian di alam liar. Bubar, jangan mengelilingiku lagi. Itu tidak nyaman. Sebuah RV. Wah. Kasur. Selimut. Sangat lembut. Aku sudah lama tidak tidur di kasur. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa dalam kehidupan biasa ada begitu banyak hal yang sangat berharga. Tidur yang tenang, kehidupan yang damai dan bahagia. Hanya setelah datang ke hutan belantara, aku menyadari bahwa ingin tidur nyenyak adalah kemewahan. Ingin 3 kali makan normal sehari adalah kemewahan. Ingin seteguk air panas adalah kemewahan. Bahkan tisu toilet untuk membersihkan adalah kemewahan. Hanya pada hari keempat, aku sudah rindu rumah. Kehidupan di hutan belantara akan berlanjut. Di sini hanya ada tempat tidur dan tempat berlindung dari angin dan hujan. Untuk sisa 96 hari, aku akan berusaha makan dengan baik dan tetap hangat. Jika dia seperti saya seorang penyintas, maka dia sebenarnya tidak punya sumber makanan. Terserah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan para bodyguard itu. Mereka terlihat seperti robot, tapi Lin Feng adalah orang yang hidup. Saya tahu dia tidak di sini untuk pengalaman hidup. Saya yakin tempat ini bukan bagian dari manapun di dunia. Dia bahkan tidak bisa membuat api. Tidak punya keterampilan bertahan hidup. Dia tidak akan kelaparan, kan? Bagaimana dengan meninggalkan setengah untuknya? Walsemu an maring sisit sutin banyak. Saya sudah menyalakan api juga.
Sudah siap. Hehe. Jebakan udang dan ikan paling hemat tenaga. Saya bisa melakukan hal lain setiap hari, tidak perlu memikirkannya. Lebih baik jika ada tangkapan, jika tidak apa-apa. Sekitar 2 jam lagi sampai gelap. Cukup. Baru saja saya sadar, berburu adalah yang paling tidak efisien. Hanya dengan memasang jebakan, kita bisa memanfaatkan sepenuhnya kebijaksanaan manusia kita. Jalan hewan adalah kunci. Kita tidak bisa memasang jebakan sembarangan juga. Kita harus terlebih dahulu menemukan jalan hewan. Ya, ini bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan berburu. Meskipun saya tidak sepintar dia, setidaknya dibandingkan dengan 2 hari terakhir, ini jauh lebih baik daripada tidak ada tujuan. Semoga semua dewa memberkati aku, jangan biarkan aku kelaparan hari ini. Wah. Hah. Setelah panen melimpah selama berhari-hari, akhirnya aku berhasil. Dengan begitu banyak makanan, aku harus makan dengan rencana, hindari kenyang atau kelaparan, dan pastikan surplus harian. Saya menghormati bulan. Saya sangat lapar. Seekor kelinci tidak cukup. Mungkin saya tak akan makan sedikit. Saya berharap rezeki sehari-hari. Lupakan saja. Saya berjanji menyimpannya untuknya. Dia pasti kelaparan sepanjang hari menghadapi cuaca buruk, dia mungkin sekarat. Dia tidak tahu seberapa tekunnya saya untuknya. Sebuah RV? Dia benar-benar punya satu? Bumbu akan bagus. Garam, terutama garam. Aku sudah lama tidak makan makanan asin. Masuklah. Bukankah dia berpisah denganku? Ya ampun. Apakah ini masih bertahan hidup di alam liar? Nona Chin mau berbagi hidangan? Dia tidak menyimpan dendam, tahu aku tidak makan cukup, dan bahkan mengundangku untuk berbagi makanan dengannya. Kamu seorang penyintas alam liar, sama seperti aku. Bagaimana aku bisa diharapkan memberimu makan? Orang yang begitu murah hati, bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata itu kepadanya siang tadi? Nona Chin, Oh, baik. silakan duduk.
Ruangannya sangat hangat. Tunggu sebentar. Kamu kedinginan, mari tutup. Dia sangat lembut. Nona Chin, jangan pegang itu membuat tanganmu berminyak. Aku akan memegangnya untukmu. Ya, Mari. Kepiting rebus polos ini benar-benar hambar dan tidak berasa. Ya, aku tuh tidak menyangka dia benar-benar mengirim beberapa hidangan daging. Nona Chin, biarkan aku mengupas udang untukmu. Mari coba. ini pertama kalinya seorang pria memberiku makan. Nona Chin, masakanmu bagus. Boleh aku coba ini? Ya, ini adalah yang khusus kusimpan untukmu. Sangat harum. Apakah ini rasanya minyak? Izinkan saya memberitahu Anda. Yang paling saya tidak sukai adalah menjadi presiden grup Chin. Apa baiknya menjadi presiden? Sebagai presiden, Saya bahkan tidak bisa mengatakan apa yang saya sukai. Tidak punya hobi sendiri. Dan harus berwajah tegas setiap hari. menjadi presiden cukup baik. Tidak, bukan. Apa baiknya itu? Sebenarnya, hidup impian saya adalah hidup sendirian di alam liar. Dengan kabin kecil di tepi danau, terang benderang, dan kayu bakar berderak. Ya, bagaimana dengan sumber makanan Anda? Saya memiliki makanan tanpa akhir setiap hari. Saya hanya pergi ke danau setiap hari untuk memancing, menebang kayu, dan memberi makan kuda. Sangat iri. Tidakkah Anda takut gelap? Kemudian saya akan membangun 10 kabin kecil lagi, mengundang semua teman saya, mempekerjakan 10 pengawal lagi, dan menyuruh mereka memegang senapan untuk melindungi saya. Nona Chin, dengan segala hormat, itu tidak disebut hidup sendirian di alam liar. Itu murni kabur dari kota untuk liburan. Kemudian itu disebut hidup sendirian di alam liar. Tidak, bukan itu. Itu disebut ingin kabur, tapi juga takut kesepian. Ingin kabur? Ya, saya mabuk. Saya tidur dulu. Bagaimana dengan saya? Apa yang harus aku lakukan? Lalu di mana aku tidur? Sebelum dia mabuk, dia tidak mengundangku untuk menginap di RV. Dia tidak pernah mengundangku. Apakah aku harus tidak tahu malu dan tidur di sini? Tidak mungkin. Bahkan jika dia mengundangku, aku tetap tidak bisa. Seorang pria dan wanita sendirian. Apa ini? Kasihan aku. Sangat panas.
Aku bisa saja bertahan dalam kegelapan, tapi kau membuatku melihat cahaya. Di luar gelap dan dingin. Kamu tuh mungkin tidak ingin wanita seperti aku tidur di lantai? Kenapa akan setuju untuk membiarkanku tidur di RV? Aku akan tidur di lantai. Jangan terlalu memikirkannya. Sekarang jauh lebih hangat. Kebas. Lantainya terlalu keras dan tidak ada bantal. Aku akan mengatasi malam ini, Bapak Lin. Geser ke dalam sedikit. Sedikit saja sudah cukup. Berikan ruang untukku tidur. Geser ke dalam sedikit. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu menindih rambutku. Kapan kamu masuk? Tadi malam setelah kamu tertidur. Kamu... Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Dingin di luar, jadi saya memutuskan menginap bersamamu. Sudah cukup. Kamu belum bicara dengan saya sepanjang hari. Kenapa kamu memakai bajuku? Saya pakai baju musim panas, dingin. Cuma punya satu baju. Biasanya tidak saya pakai. Karena kita sudah tidur bersama, kenapa saya tidak boleh memakai bajumu? Hei, kamu... Kemari. Apa yang kamu mau? Pernahkah kamu jatuh cinta? Urusanmu apa? Juga, berhentilah berpura-pura juga. Kamu bukanlah tuan muda bangsawan. Kamu hanya karyawan perusahaan kecil, kan? Dan jika saya tidak salah, kamu selalu sendiri. Karena tidak ada wanita yang mau padamu. Lin Feng. Penjualan asuransi Safe. Ketua, Safe Insurance mengutip harga 10 miliar. Haruskah kita masih mengakuisisinya? Grup King kami memiliki industri beragam, tapi tidak ada industri asuransi. Dalam 3 hari, akuisisi perusahaan asuransi Safe. Mulai sekarang saya ingin itu menjadi anak perusahaan kami. Ya, Lin Feng. Jadi kamu karyawan saya. Apa kamu gila? Apa yang harus saya lakukan? Urusanmu apa? Katakan. Mengapa kamu bersikap sombong padaku? Kamu gila. Kembalikan pakaian saya. Gila. Petani dan ular aku seharusnya tidak menerimanya. Lin Feng. Aku juga belum pernah berpacaran. Kamu gila? Sejarah pacaranmu bukan urusanku. Apakah aku pernah berpacaran atau tidak? Mari kita coba. Aku tidak ingin berkencan denganmu.
Kamu adalah ular dalam petani dan ular. Gila. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Juga informasiku. Hanya karena kamu telah mengenalku selama beberapa hari, kamu ingin berkencan denganku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu memiliki gelar sarjana. Namamu adalah Lin Feng. Kamu bekerja di perusahaan asuransi Safe cabang Jiangcheng. Bagaimana kamu tahu? Standar karyawan perusahaan asuransi Safe semuanya gelar sarjana, jadi aku tahu latar belakang pendidikanmu. Perusahaan asuransi Safe mengalami akuisisi. Setelah akuisisi, perusahaan mengalami PHK besar-besaran. Orang-orang yang tetap bertahan semuanya rajin dan berkarakter baik, jadi aku tahu karaktermu pasti baik. Setelah menghabiskan beberapa hari ini bersama, aku menemukan bahwa karaktermu memang baik. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Ingkora adalah mangsa yang saya buru, dan itu milik saya. Jika kamu ingin mangsanya, buru sendiri. Kita kan teman, kita tak harus berbagi suka dan duka. Kita harus hidup bersama selama 100 hari. Ini hanya hari kedua. Jangan berpisah. Kita perlu hidup bersama. Saya bertanggung jawab atas sumber makanan. Bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu? Tidak masuk akal. Saya tidak ingin bicara. Saya tidak tahu siapa kamu. Dan saya tidak suka kamu. Kamu pelin-pelan dan mudah berubah. Apa yang kamu lakukan? Maka saya akan beritahu kamu siapa saya sekarang. Nama saya Qin Shuyao. Saya tahu. Saya adalah bosmu. Apa? Mengenai kamu bilang saya cepat berubah, itu karena saya tidak kenal kamu sebelumnya. Mengenai kamu bilang saya pelin-pelan, saya pikir ini adalah kesalahpahamanmu tentang saya. Setelah kita hidup bersama lebih lama, kamu akan tahu. Saya punya standar tinggi, jadi para playboy itu, saya meremehkan mereka. Belum pernah berkencan, tapi saya mendambakan cinta. Kita harus menjalin hubungan. Kalau tidak, kita seorang pria dan wanita sendirian, menghabiskan sisa hidup di pulau terpencil. Setelah kita keluar, meskipun kita tidak punya hubungan, tidak ada yang akan percaya, kan? Saya tidak peduli apakah seorang pria punya uang atau tidak, karena saya punya lebih banyak uang daripadanya. Saya juga tidak peduli apakah seorang pria hebat atau tidak, karena saya lebih hebat daripadanya. Saya hanya peduli apakah saya suka dia atau tidak. Tapi sayangnya, selama lebih dari 20 tahun, belum pernah ada pria yang bisa membuat saya suka padanya. Tapi sekarang saya sangat suka padamu. Wahai langit, Wahai bumi, beri kami makanan. Kami panen lagi hari ini. ada ikan. Lihat, ada kura-kura di sini. Jangan bilang begitu, itu kura-kura lunak. Kura-kura ya kura-kura. Kenapa disebut kura-kura lunak? Aku pasang 5 jebakan hari ini. Aku penasaran bagaimana panennya. Sepatuku tidak nyaman. Bisa buat sandal jerami? Aku bicara soal mangsa. Jadi bisa buat sandal jerami atau tidak? Aku bicara soal mangsa. Mangsa. Tapi kakiku sakit sekali. Baik. Panen besar hari ini. Aku Dewi keberuntunganmu. Panen yang bagus hari ini. Aku adalah Dewi keberuntunganmu. Setidaknya selama 3 hari, aku tidak akan khawatir tentang makanan. Katakan aku Dewi keberuntunganmu sekarang.
Baiklah. Kamu adalah dewi keberuntunganku. Andai saja ada minyak, aku bisa makan makanan goreng. Ya, Tidak tepat juga. Art Hardiman, kau akan pilih. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu di alam liar, pilih musik latar masa depanmu. Perpaduan sempurna antara musik tradisional dan barat. Band rock membuatmu tetap berenergi setiap saat. Biola yang elegan membuatmu lupa bahwa kau berada di alam liar. aku bertahan hidup di alam liar. Ini adalah survival, bro. Kenapa kamu memberiku sebuah band? Aku bertahan hidup di alam liar. Ini bertahan hidup, bro. Mengapa kau memberiku band? Pernah Syusia Wenggata Band Soda Robot AI. Hendak pernah lelah dan telah berbobong mainan atau sumber daya kamu. Aku dalam bertahan hidup di alam liar. Apa gunanya band bagiku? Kau seharusnya memberiku senapan laras 2 saja. Kamu harus pada kerugian fisik dan mental. Persial bersyukur bahwa jika seseorang terjebak di alam liar dalam jangka panjang, mereka rentan terhadap masalah psikologis. Maka, banding sound akan menjadi curveballing efektif untuk menenangkan emosi. Selamat, dari sekarang, kamu punya musik latar sendiri. Sungguh bencana. Lin Fong, ada apa denganmu? Band biola. Setidaknya hanya ada 2 orang. Band biola apa? Apa yang kau bicarakan? Sungguh dosa. Sangat menakjubkan. Aku bahkan belum makan kelinci. Apa ini? Siapa orang ini? Sungguh dosa. Halo bos, dari sekarang kami akan mengikutimu 2 puppet to Ike, tidak pernah meninggalkanmu dalam 10 meter, sehingga seluruh dunia bisa mendengar musik latarmu. Keluar. Saya ingin tidur siang. Terlalu berisik. Ganti musik tidur. Masa depan terlihat cerah. Bersulang. Awalnya saya terdengar agak berisik, tetapi setelah sehari saya terbiasa. Sekarang sunyi, tetapi malah saya merasa sedikit tidak nyaman. Mereka sedang mengganti lagu. Dengar. Saya benar-benar muak. Geser ke dalam sedikit. Tidak ada ruang. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, saya tidak punya pengalaman. Saya tidak punya juga.
Sakit sekali. Apakah kamu binatang? Langit. Bumi, mohon berikan kami panen yang melimpah. Ayo pergi. Tidak ada hari ini. Ayo pergi, pergi dan lihat perangkapnya. Manfred, aku merasa sangat sedih. Berhenti menarik. Overkinius akan pilih untuk setingkat keberhasilan perburuanmu. Pilih satu dari dua opsi. Senapan dengan peluru tak terbatas. Ball launcher rocket dengan peluru tak terbatas. Siapa yang berburu dengan peluncur roket? Aku pilih Ake. Apalagi yang salah denganmu? Sudah begitu banyak hari, akhirnya aku menemukan sesuatu yang berguna. Ubah menjadi yang menyenangkan. Beralih. Mariah. Kamu kenapa? Hari ini tidak dapat apa-apa. Kenapa senang sekali? Lesat. Apa ini? Awkward. Suami kamu sangat hebat. Mulai sekarang kita tidak akan kelaparan lagi. Ya. Aku tak terkalahkan. Besok makan apapun yang kamu mau. Tunggu aku. Lihat dengan seksama. Ikan. Suamiku sangat tampan. Desarin verkoop silakan please. Max di alam liar. Yakin independen penampilanmu. Jubah tau. Topi baseball. Sabuk. Topi saja. Suami. Sejak terakhir kali, setelah kita berburu babi hutan, sudah seminggu tanpa panen. Tenang. Kita pasti akan panen bagus hari ini. Suami, bukankah itu beruang yang telah mengejar kita? Hindar. Aku akan membuatmu kabur. Betapa indahnya itu. Ayo kita main ke sana lain hari. Apa yang kau lakukan? Cepat, lihat apa ini. Ada ikan. Lihat. Ada juga kura-kura di sini. Jangan katakan itu. Itu disebut kura-kura lunak. Kura-kura adalah kura-kura. Masih menyebutnya kura-kura lunak? Apakah kau kedinginan? Kemari. Selimuti. Aku tidak peduli jika seorang pria punya uang, karena aku punya lebih banyak uang darinya. Aku juga tidak peduli jika seorang pria hebat, karena aku lebih hebat darinya. Aku hanya peduli apakah aku menyukainya atau tidak. Namun sayangnya, selama lebih dari 20 tahun, belum ada seorang pria yang bisa kusukai. Tapi sekarang, aku sangat menyukaimu.
sakit sekali. Bisakah kau mencukur janggutmu? Hampir selesai. Setelah kita keluar, maukah kau menikah denganku? Ya. Coba ini kaki kelinci segar. Aku Bersulang dulu. tidak bisa minum lagi. Ada apa? Aku pikir aku hamil. Apa? Aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Oh, aku bilang aku akan berburu sendiri. Jangan sakiti bayinya. Tidak, jangan. Jika aku tidak berburu sehari, aku merasa tidak enak seluruh badan. Apakah kamu ingin aku mati karena bosan? Camping gunung? Kita tidak berburu lagi hari ini. Mari kita jalan-jalan. Benar juga. Ini hari terakhir. Tidak perlu berburu. Waktu berlalu cepat sekali. Ini hari terakhir. Aku bisa sedikit enggan meninggalkan sini. Lin Feng. Aku sedikit gak ingin pergi. Jika boleh, aku ingin tinggal di sini dan membangun rumah bersamamu. Kehidupan impianku adalah hidup sendiri di alam liar. Bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat matahari terbenam. Di tepi danau, aku ingin memiliki rumah kayu impian. Kita berdua memiliki bayi yang gemuk. Kamu Jeffrey Kaindi membawa senapan untuk berburu, dan aku akan bertani di sebidang tanah di sini. Di musim gugur, kita bertiga panen jagung bersama-sama. Qin Xiao. Ini hari terakhir. Aku perlu mengakui kesalahan padamu. Katakan, Aku tidak pernah berani mengakuinya sebelumnya. Sebenarnya, orang misterius yang memaksamu bergabung adalah aku. Aku terlalu takut untuk mengakuinya sebelumnya. Orang misterius yang memaksamu bergabung adalah aku. bodoh. Sebenarnya aku sudah tahu pada hari ketiga. Saat itu aku amat membencimu. Tapi sekarang, Lin Feng, aku mencintaimu. Jadi aku tidak tahu apakah kau masih akan ingat setelah pergi. Kau harus datang mencariku. Aku akan menunggumu. Aku akan mencarimu. Aku juga akan memberitahu anak kita. Kita bertemu dan saling mengenal di tempat yang romantis. Ada sungai, ada rumah. Kita bekerja saat matahari terbit, dan saya beristirahat saat terbenam. Setiap hari, kita memanen sedikit makanan, dan itu membuat kita bahagia berhari-hari. Jauh dari kebisingan kota, dan di malam hari, kita menghitung bintang bersama. Lihat, yang itu sangat terang. Hari ke-100 itu, yang itu seharusnya 7 bintang biduk. 8 bintang. Selamat atas menyelesaikan tantangan bertahan hidup 100 hari di alam liar. Sudah 3 hari, pengalaman di alam liar seperti mimpi. Akankah dia kembali untuk menemukanku?
Jika Anda telah dihadirkan, silakan periksa. Terima kasih atas kerja sama 100 hari ini. Semoga Anda memiliki masa depan yang lancar, bahagia, dan memuaskan. Selamat tinggal. Mulai hari ini, aku juga seorang konglomerat besar. Hahaha. Sudah 3 hari. Mengapa pria itu belum datang? Dia tidak akan benar-benar menjadi orang tak berperasaan, kan? Kurang ajar. Masuklah. Nona Chin, ada orang aneh yang ingin bertemu dengan Anda. Orang aneh? Seperti orang gila. 5 pengawal mengelilinginya. Saat dia berjalan, seseorang memainkan musik untuknya. Dia bilang namanya adalah Lin Feng. Orang macam apa ini? Aneh sekali, aku tidak pernah melihat siapapun membawa band saat keluar. Dia pasti gila. Sayang. Aku datang. Dasar bodoh. Tidak mungkin.